Swastiastu. Umat sedharma yang berbahagia, hari-hari belakangan ini kita yang tinggal di Bali diramaikan oleh wacana atau polemik sekitar keberadaan aliran atau sampradaya Hare Krishna. Keriuhan ini terutama di media sosial. Banyak umat Hindu yang terlibat polemik karena menganggap aliran Hare Krishna itu menyimpang dari tradisi ritual umat Hindu di Bali. Mereka umumnya khawatir sampradaya Hare Krishna akan menggerus budaya Bali yang begitu agung, warisan leluhur sejak dulu kala. Mereka bahkan ingin Hare Krishna dibubarkan saja. Tapi saya tidak ingin membicarakan hal itu secara khusus. Saya bukan anggota atau istilahnya bhakta dari aliran Hare Krishna. Saya hanya ingin menyoroti soal dampak dari polemik ini yang saya rasakan akan merembet ke persoalan yang lebih besar, yaitu tentang status agama Hindu yang sudah menjadi salah satu dari 6 agama yang diakui di negeri ini. Mari ikuti uraian saya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Umat sedharma yang terkasih, dengan munculnya polemik ini, banyak orang yang kembali menyebut-nyebut agama Hindu Bali. Bahkan memakai bahasa tradisional yang sejak dulu kita kenal, Gama Bali, tanpa A di depan Gama, Gama Bali. Ada pula yang sedikit menyebut agama Tirta, dan yang agak ramai disebut-sebut adalah agama Siwa Buddha. Bukan cuma itu, karena aliran Hare Krishna datang dari India dan membawa serta budaya India, namun dengan ornamen Bali. Misalnya berpakaian budaya Bali, tetapi ritualnya budaya India. Ini membuat ada orang menyebutkan Hindu Bali dengan Hindu India berbeda. Sampai-sampai ada yang mengatakan Hindu Bali punya aturan tersendiri, bahkan punya ajaran sendiri. Sampai ada yang kebablasan menyebut umat Hindu Bali punya kitab suci sendiri. Mari kita berpikir secara jernih dan bijak melihat persoalan ini. Kenapa polemik soal Hare Krishna ini sampai membawa kita kembali ke masa lalu? Polemik itu sendiri barangkali sehat-sehat saja. Tetapi janganlah memutar mundur roda sejarah perkembangan agama Hindu di Nusantara ini. Sebelum tahun 1959, agama Hindu di negeri ini tergolong ajaran lokal, dan karena itu digolongkan sebagai kepercayaan. Ada Hindu Bali, ada Hindu Jawa, ada Hindu Kaharingan, ada Hindu Karo, ada Hindu Toraja, dan seterusnya. Kenapa Hindu lokal tidak bisa digolongkan sebagai agama? Semua ini disebut kepercayaan lokal atau keyakinan lokal, bukan agama. Kenapa Hindu yang lokal-lokal ini tidak bisa digolongkan sebagai sebuah agama? Karena ada aturan yang ditetapkan pemerintah. Bahkan sesungguhnya aturan ini melingkupi dunia internasional meskipun tidak tertulis. Bahwa sebuah keyakinan yang disebut agama ada kitab suci. Kemudian ada siapa yang menerima wahyu dari kitab suci itu.
Setelah ditelusuri kemudian bahwa ternyata Hindu yang beragam nama lokal di berbagai daerah itu sesungguhnya bermuara pada kitab suci yang sama, yakni Weda. Di seluruh dunia pun kalau menyebut nama Hindu pasti merujuk ke kitab suci yang sama, Weda. Siapa penerima wahyu Weda? Jika di umat lain, misalnya umat Islam, penerima wahyu disebut nabi, maka penerima wahyu dalam Hindu yang menurunkan kitab suci Weda adalah Maharsi, resi yang agung. Jika nabi umat Islam hanya satu, yakni yang kita muliakan bersama, Nabi Muhammad, maka penerima wahyu Weda ada 7 resi yang kita sebut sebagai Maharsi. Ketujuh resi yang sudah kita kenal itu adalah Resi Grasemada, Resi Wiswamitra, Resi Wamadewa, Resi Atri, Resi Bharadwaja, Resi Wasista, dan Resi Kanwa. Karena wahyu pertama kali diterima secara lisan, kemudian ketika ditemukan alat tulis, maka disuratkan oleh banyak para resi lainnya. Jadi masih banyak ada resi yang membantu mengelompokkan Weda menjadi Catur Weda, Yajur Weda, Atharwa Weda, Rig Weda, dan Sama Weda. Jadi, kitab suci Weda adalah kitab sucinya pemeluk Hindu yang berdasarkan wahyu Tuhan. Apakah ajaran yang dipakai pedoman umat Hindu Bali sama dengan Hindu Jawa, sama dengan Hindu Kaharingan, dan seterusnya? Memang sama. Pancasrada yang merupakan keyakinan utama pemeluk Hindu sama di mana-mana. Hanya nama dan penerapannya secara lokal tergantung budaya setempat. Baru-baru ini seorang cendekiawan Hindu, Ibu Tiwi, menjelaskan dalam seminar virtual bagaimana Pancasrada diterapkan di masyarakat Hindu Kaharingan. Itu sangat menarik. Berbagai peninggalan yang ada di Jawa dan kemudian dibawa ke Bali, baik berupa lontar maupun bentuk-bentuk lainnya, sumbernya ada di dalam kitab Weda. Begitu pula yang ada di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan lain-lainnya. Setelah adanya penelusuran ajaran yang sumbernya sama, maka di tahun 1959 diresmikan adanya agama Hindu dan dibentuk Parisada Hindu Dharma Indonesia. Sekali lagi, sebutan resminya adalah agama Hindu, bukan lagi Hindu Bali, Hindu Jawa, Hindu Kaharingan, dan seterusnya. Departemen Agama pun mensahkan hal itu. Agama Hindu dengan ajarannya yang bersumber dari Weda, yang turun di benua India, memang dikenal sebagai agama yang menyerap budaya lokal. Sesungguhnya semua agama begitu. Agama Islam dengan kitab sucinya Al-Quran, yang dalam praktek ritualnya juga menyerap budaya lokal. Kita tahu umat Muslim di Arab, di mana kitab suci Quran turun, tidak sama budayanya dengan Islam di Nusantara. Bahkan umat Islam di Aceh tidak sama dengan umat Islam di Madura
dalam hal berbudaya. Apalagi dengan umat Muslim di Bali yang budayanya lokal Bali. Tapi inti ajarannya adalah sama, sumbernya Al-Quran. Begitulah Hindu di Nusantara ini. Umat Hindu di Bali mengadopsi budaya Bali. Sebagian dibawanya dari Jawa, meski kemudian dikembangkan lagi di Bali. Umat Hindu di Jawa juga begitu, tetap mempertahankan budaya setempat. Demikian pula umat Hindu di Kaharingan atau umat Hindu di Tanah Toraja. Sebutan nama Tuhan bisa berbeda-beda. Kita tahu kata Tuhan adalah bahasa Indonesia. Semua agama menyebut yang dipujanya adalah Tuhan. Lalu Tuhan di Bali disebut dengan bahasa lokal yang Widi. Di Kaharingan lain lagi. Di Tanah Toraja lain lagi sebutannya. Namun dalam kitab Weda sebutannya satu, Brahman. Jadi yang berbeda adalah budayanya, bukan ajaran agamanya. Karena budaya berbeda itu, pelaksanaan ritualnya pun berbeda. Dan simbol-simbol yang dipakai dalam ritual itu juga berbeda. Baik cara berpakaian, cara menggunakan sesajen, cara berkesenian, seperti bertembang, mekidung, juga alat-alat seperti gamelan. Dengan demikian, sebutan Hindu Bali haruslah diartikan sebagai agama Hindu dengan budaya Bali. Memakai sajen yang rumit, memakai ikat kepala yang disebut destar atau udeng, memakai gamelan, memakai kidung khas Bali seperti warga Sari misalnya. Sebutan Hindu Jawa juga begitu. Agama Hindu dengan budaya Jawa. Sesajennya lebih sederhana. Memakai ikat kepala yang disebut belangkon. Memakai tembang Jawa Majapahit. Dan seterusnya. Jadi yang membedakannya adalah budaya lokal yang sama-sama dilestarikan oleh setiap generasi secara turun-temurun. Udeng dan belangkon boleh berbeda, tapi ajarannya di dalam kitab Weda adalah simbol pengendalian diri. Itu contoh kecil saja. Nah, kalau gara-gara polemik soal Hare Krishna, ada sebagian orang yang ingin kembali resmi memakai nama Hindu Bali sebagai nama agama. Itu berarti kita sangat mundur ke belakang. Orang bisa mengubah kembali status agama Hindu menjadi keyakinan lokal. Dasarnya kuat. Kalau Hindu Bali ngotot disebut agama, lalu apa kitab suci agama Hindu Bali? Siapa penerima wahyu dari kitab suci itu? Kita tak akan bisa menjawabnya. Belakangan ini ada orang yang ngotot dengan menyebut agama Hindu Bali sebagai asli ajaran leluhur orang Bali. Ada postingan di Facebook di grup Taksu Bali. Di situ disebutkan Hindu Bali adalah agama asli orang Bali dan sumbernya adalah tutur gong besi. Saya coba bacakan status yang ada di Facebook itu. Hindu Bali, original Bali. Gama Bali yang tahun 1958 ditransformasikan menjadi Hindu Bali dan saat ini disebut Hindu
adalah satu tatanan spiritual keagamaan yang lahir di bumi Bali, dalam kurung original Bali. Lontar tutur gong besi yang mendeskripsikan dengan rinci mengenai teologi Hindu Bali secara eksplisit menyatakan bersumber dari dalam kawi. Ini menunjukkan bahwa sumber ajaran Hindu Bali adalah penugerahan dalam kurung wahyu suci. Dan masih panjang, tidak usah saya bacakan. Di postingan yang lain dari orang yang berbeda menyebut lontar Sundari Gama, lontar Empu Klutuk, dan banyak lagi adalah sumber-sumber ajaran Hindu Bali. Sementara kitab Weda disebut sebagai ajaran Hindu India. Ini tentu keliru besar. Lontar-lontar yang disebut tadi hanyalah penjabaran bagaimana menafsirkan kitab Weda lewat simbol-simbol. Sebut misalnya lontar Empu Klutuk. Itu adalah penjabaran dari menafsirkan simbol-simbol Weda dengan wujud sesajen. Ada sesajen yang disebut pejati, suci, parayaschita, dan beratus-ratus nama sesajen lainnya. Semua itu simbol sebagai budaya lokal dengan unsur-unsur yang ada di dalam kitab Weda. Jelas semua ini berkaitan dengan Weda. Dan sebagai bukti, puja stawa yang diloncarkan oleh pendeta Hindu tetap memakai sloka yang ada di dalam Weda dengan bahasa Sanskerta. Kan jadi aneh kalau disebut tidak ada kaitannya. Ambillah banten yang disebut prayaschita. Ini banten kecil untuk penyucian diri dan sarana upacara. Khas Bali. Tidak ada di Kaharingan, di Toraja, di Taro, bahkan di Jawa jarang dikenal prayaschita. Tapi mantranya bersumber dari Weda. Mau tahu puja untuk banten prayaschita? Om Sidi Guru Srong Sarasa, Sarwa Roga Wigna Winasaya, Sarwa Satru Winasaya, Sarwa Klesa Winasaya Nama, Om Paramasiwa Amardaya Nama. Semua mantra-mantra yang diucapkan pendeta Hindu sumbernya kitab Weda. Kalau mantranya panjang dan sulit diucapkan, terutama bagi pendeta yang sudah tua atau menjadi pendeta saat sudah berumur, sehingga sulit menghafal, bahasa yang dipakai bahasa Jawa kuno. Bahasa Jawa kuno itu adalah saduran dari bahasa Sanskerta di kitab Weda. Coba satu contoh lagi, urusan mecaru dalam kaitan budayanya. Misalnya kita mecaru sederhana, cukup dengan satu ayam berumbun. Kita mepekeling, artinya semacam pemberitahuan kepada Sang Buddha kita akan melaksanakan ritual. Mantranya memakai bahasa Jawa kuno. Oh amindah kita Sang Buddha tiga saksi, ring madya desanya, betara siwa dewatanya, kelion pancawarana, tumedun puasira kelawan sanak wadaya sedaya, dan seterusnya. Kenapa leluhur kita memakai bahasa Jawa kuno? Karena mereka menafsirkan dari unsur-unsur alam yang menguasai alam tengah, di mana itu stananya Dewa Siwa. Unsur-unsur ini sulit menggunakan bahasa Sanskerta karena simbolnya sudah berbeda. Ada banten caru berumbun di sana. Nah, ketika
Ritual selanjutnya, pejayan Buddha, kembali ke bahasa Sanskerta dari Sloka Weda. Karena pejayan itu tak lagi dengan simul, tapi kekuatan puja. Om Sukatam Kala Pujitam, Kala Suka Prayojanam, Senayam Kala Pujitam, Sada Siwa Mahakertem, dan seterusnya. Bahasa Sanskerta sebagai bahasanya Weda memang sulit diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Nusantara karena keterbatasan huruf, baik aksara Bali maupun aksara Jawa. Itu sebabnya kitab Sara Samuscaya yang aslinya berbahasa Sanskerta ditafsirkan dulu oleh Bagawan Wawaruci dengan memakai bahasa Jawa kuno di abad ke-19. Lewat tafsir itulah kitab Sara Samuscaya dipopulerkan dan kini banyak ada terjemahannya. Ini salah satu contohnya, terjemahan dari Inyoman Kajeng dan DKK. Ada juga terjemahan Cok Rai Sudarta. Juga ada dari almarhum Pak Moham, pemilik perguruan Hindu etnis India di Puncak Serua. Saya juga mencoba menerjemahkan Sara Samuscaya dengan bahasa dan tafsir kekinian. Dan sebelum saya terbitkan menjadi buku, kalau sudah selesai, saya buat videonya. Coba cari di channel YouTube ini. Sudah saya buat sampai seri ke-19 dengan judul Membaca dan Memahami Sara Samuscaya. Umat sedharma yang terkasih, jadi saya ingin memberikan ilustrasi bagaimana mungkin kita bisa lepas dari kitab suci Weda. Apalagi tidak mengakui Weda dengan menyebut Hindu Bali punya kitab pegangan tersendiri. Sekali lagi, tidak ada kitab suci tersendiri untuk Hindu Bali. Itu adalah kitab pedoman budaya yang dipakai untuk ritual. Contoh lain yang paling umum dan keseharian kita adalah puja Trisandya yang wajib kita lakukan 3 kali sehari, pagi, siang, tengah hari, dan jelang malam atau sandiakala. Mantram dengan 6 bait itu semuanya dari kitab Weda yang diambil oleh leluhur kita saat menyusun rangkaian puja Trisandya. Tetapi cara melantunkannya memakai budaya setempat. Irama dan logatnya berbeda. Yang dilantunkan secara resmi untuk siaran di radio dan televisi di Indonesia disebut irama kekawin Bali. Sementara itu, beberapa seniman di Bali begitu kreatif membuat irama puja Trisandya lebih lokal lagi. Coba dengarkan puja Trisandya dalam berbagai versi. Tetapi saya ambilkan bait pertamanya saja yang disebut Gayatri Mantra agar tidak kepanjangan. Coba dengarkan dari berbagai versi.
Ini yang unik, versi Hindu budaya Kaharingan. Coba kita simak. Dan ini versi untuk mengiringi kita melakukan meditasi. Nah, ini membuktikan Hindu itu sumbernya dari kitab yang satu, Weda. Tetapi budayanya bisa berbeda-beda. Ada yang memakai banten rumit dengan keindahan seninya. Ada yang sederhana mengandalkan fungsional supaya tetap bersih dan sehat dimakan sebagai prasadam. Sedangkan mantramnya sama saja dari kitab yang sama, sloka Weda. Bahkan di Bali sendiri, di setiap daerah, Banten itu tidak sama persis. Pejati di desa saya, Desa Pujungan, Kabupaten Tabanan, harus ada yang disebut dengan ketipat gong untuk dipersembahkan kepada Jero Nyoman. Di daerah lain tidak ada pejati berisi tipat gong, atau jarang sekali. Pejati di Bali Utara, ketupatnya betul-betul ketupat beneran. Ada isinya, matang. Jadi lungsurannya atau prasadamnya masih enak untuk dimakan setelah ritual selesai. Tetapi di Bali Selatan, ketupatnya palsu. Tidak ada isinya, kosong melompong. Karena yang dipakai hanya simbol, dan umat tidak perlu mengharap lungsuran dari ritual dengan pejati itu. Mungkin makanannya sudah banyak. Jadi untuk apa kita mengerdilkan kembali agama Hindu dengan kembali menamakan ke unsur lokal? Lihat saja kolom agama di KTP. Tak ada nama Hindu Bali. Nama yang populer sebelum 1959 saat saya masih di sekolah dasar, sekolah rakyat namanya waktu itu. Saya terbiasa menulis di kolom-kolom agama, di buku-buku catatan, agama saya HB, artinya Hindu Bali. Kalau sekarang agama Hindu Bali kembali diresmikan, saya khawatir ada yang membonceng polemik ini, sehingga nantinya benar-benar Hindu di Bali dikembalikan ke status keyakinan. Dengan demikian tidak ada lagi anggaran dari Kementerian Agama karena sudah di luar pengayoman Kementerian Agama.
Polemik masalah Hare Krishna boleh saja diteruskan dengan sasaran akhir adalah aliran atau sampradaya itu hendaknya tidak mencampurkan agama atau keyakinannya dengan budaya Bali sesuai peruntukannya. Kalau Hare Krishna bukan masuk dalam rumpun Hindu, kegiatannya jangan di sarana atau tempat di mana umat Hindu melaksanakan ritualnya. Contoh konkretnya, janganlah ritual Hare Krishna diadakan di pura, karena pura itu adalah tempat suci umat Hindu yang berbudaya Bali. Dan jika terjadi pemaksaan, apalagi tanpa minta izin kepada pengembon pura dan desa adat yang menaunginya, itu yang bisa dilaporkan sebagai pelecehan. Namun kalau masalah budaya Bali mau dipakai sepanjang itu cuma unsur budayanya saja, ya sebenarnya masih bisa dipertimbangkan. Asal dalam batas-batas keharmonisan. Bukankah umat Katolik di Dalung dan Tuka, umat Kristen di Palasari, umat Muslim di Pegayaman juga mengadopsi budaya Bali? Sepanjang mereka adalah orang Bali yang melestarikan budaya Bali, meskipun agamanya berbeda, tidak ada masalah. Asal ada kesepakatan di lingkungan desa adat itu sendiri. Tapi soal ini, polemik Hare Krishna dengan sebagian masyarakat Bali, antara kaitan agama dengan budaya, lebih baik saya bicara di lain kesempatan. Sekarang fokusnya adalah mari tetap kuatkan iman kita dalam agama Hindu dan lestarikan budaya lokal masing-masing. Umat Hindu di Bali tetaplah berbudaya Bali. Umat Hindu Jawa tetaplah berbudaya Jawa. Umat Hindu Kaharingan tetaplah berbudaya Kalimantan. Dan begitu juga di daerah-daerah lain. Di Toraja, Sulawesi Selatan, di Karo, Sumatera Utara, dan mungkin di tempat lain lagi. Perbedaan budaya itu sungguh merupakan mosaik keindahan. Itu kekuatan Hindu sebagai agama besar yang ritualnya menyerap budaya lokal. Ini yang harus kita pertahankan. Demikian sekelumit pesan saya. Semoga ada manfaatnya. Rahayu. Om Santi, Santi, Santi Om.